saja berani. Edward tanpa sadar menjawab dengan keras. Lalu dia berkata, tapi kalau diobati pada saat yang bersama, kalau Piero sembuh, ini termasuk kerja keras siapa? Ini mudah. Aku bisa memberikan kalian kesempatan mengobati terlebih dulu. Kalau kalian berhasil mengobatinya, maka kami kalah. Kalau kalian tidak berhasil mengobatinya, 24 jam kemudian aku akan turun tangan mengobati Piero. Wajah Desta dipenuhi dengan keyakinan, dan nadanya tegas. Huff, tuan ini benar-benar percaya diri. Kalau begitu kita lebih baik mematuhi perintah ini. Edward tersenyum dingin, lalu melirik anggota tim di belakangnya. Tim di belakang segera memindahkan instrumen medis menuju ke sebuah ruangan besar di bawah kepemimpinan pelayan keluarga Dong. Sekumpulan orang mengotak-atik dengan terampil, tidak sampai 1 jam, semua peralatan berhasil dipasang. Nona Piero, silahkan berbaring di tempat tidur, aku akan mendiagnosisnya untukmu. Edward berjalan ke hadapan Piero, dan berkata dengan sopan. Piero menganggukkan kepala, pergi ke tempat tidur, tapi dia melirik Desta dengan tatapan aneh. Desta tersenyum padanya, berkata, tenang saja, kamu hanya perlu bekerja sama dengan mereka, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkanmu. Dia berkata begitu, sebenarnya untuk berpura-pura, dia tahu selain racun yang ada di tulang kelangkang Piero, dia tidak memiliki penyakit apapun. Karena itu, tim medis Edward pasti tidak bisa memeriksa kondisi tubuh Piero. Karena tidak bisa didiagnosis, maka tidak akan ada pengobatan apapun, jadi Piero sangat aman. Setelah Piero mendengar kata-kata Desta, kegugupannya tiba-tiba menghilang. Dia mengangguk, naik ke tempat tidur dengan tenang, menutup matanya, dan berbaring. Melihat semuanya sudah siap, Edward melirik para dokter di sekitarnya, yang segera menyalakan instrumen, dan tiba-tiba lampu menyinari tubuh Piero. Sesuatu yang mirip dengan scanner melewati luar tubuhnya, dan komputer di sebelahnya segera menampilkan hasil sebuah gambar. Melihat pemandangan ini, Kaizo tersenyum dingin dan berkata, sudah lihat belum, ini baru pengobatan medis yang sebenarnya, ini baru etika dokter yang sebenarnya. Dia tidak perlu meminta pasien pergi ke ruangan sendirian. Dan tidak perlu membuka pakaian, tidak seperti seseorang yang terkenal dengan reputasi mengobati penyakit, sebenarnya mereka mengambil keuntungan dari itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, keluarga Dong yang berada di sekitar, tanpa sadar melirik Desta. Mereka adalah orang-orang yang biasa dikirim keluarga Dong keluar. Hari ini mereka pulang untuk beristirahat, mereka telah mendengar apa yang terjadi di Sanbaku, tapi tidak mengetahui secara jelas. Mereka tidak tahu, Desta dari gedung Sky keluarga Saodong. Mengira Desta tabib pengobatan tradisional yang mengambil keuntungan. Paman, aku pikir keributan ini sudah bisa diakhiri, ada Tuan Edward, Kak Piero pasti bisa disembuhkan, tidak perlu pria ini yang mengobatinya. Saat ini, seorang pemuda dari keluarga Dong tiba-tiba berkata. Begitu dia berbicara, orang-orang keluarga Dong mengatakan pengobatan tradisional tidak bisa diandalkan, demi keselamatan Piero jangan biarkan Desta membuat onar. Bahkan ada yang lebih keterlaluan mengatakan, demi mempertimbangkan kesucian Piero, ingin mengusir Desta keluar. Desta yang mendengarnya tertegun, orang yang tidak tahu pasti mengira dia sudah melakukan sesuatu kepada Piero. Wajah Kasta sangat tenang, terkait usulan daripada tetua, dia hanya bisa tersenyum, dan tidak menyimpannya dalam hati. Melihat waktu detik demi detik berlalu, wajah Edward di samping tempat tidur berubah menjadi semakin jelek. Ketika semua orang ragu, Edward tiba-tiba memberi isyarat kepada asistennya untuk mematikan instrumen, melepas maskernya, berjalan ke hadapan Kasta, berkata, kepala keluarga Dong, dari hasil pemeriksaan tadi, hasilnya telah keluar. Bagaimana hasilnya? Tanya Kasta memandangnya. Hasilnya menunjukkan tubuh Nona Piero sangat sehat, bahkan karena Nona Piero biasanya menjaga kesehatan dan olahraga, kondisi fisiknya lebih baik daripada orang biasa. Kalau begitu, Piero tidak sakit? Tanya balik Kasta menyipitkan matanya. Edward yang mendengar ini, hatinya berdegup kencang, dia tidak bodoh, kalau Piero tidak sakit, apakah perlu mereka mengeluarkan begitu banyak uang untuk mendatangkan mereka dari barat? Tapi hasilnya menunjukkan seperti itu, lalu dia berkata dengan berani. Iya, Nona Piero sangat sehat, tidak ada penyakit.
Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua keluarga Dong menggunakan tatapan aneh memandang Edward dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya dua kakak beradik Kaizo dan Kazuna yang tidak tahu apa yang terjadi, terus mengoceh dengan gembira. Itu kabar baik, ternyata Nona Piero tidak sakit. Kalau begitu dokter sebelumnya tidak pintar, sama dengan seseorang yang mengambil keuntungan mengatakan Nona Piero sakit. Dokter lain hanya menipu uang, tapi pria ini malah hidung belang. Berbicara tentang ini, Kaizo sangat marah. Mengingat wanita yang dia cintai, mungkin sudah disentuh beberapa kali oleh pria ini. Setelah mengambil keuntungan, dia marah. Setelah kakak beradik ini selesai berbicara, tidak ada orang yang berbicara. Karena mereka semua tidak bodoh. Mereka melihat Piero tumbuh besar dari kecil. Setiap bulan di pertengahan bulan Piero pasti kesakitan seolah akan mati. Pemandangan seperti itu mereka sudah pernah melihatnya. Kalau mengatakan Piero berpura-pura, apakah bisa bertahan selama puluhan tahun? Betapa sabarnya dia. Sangat jelas, Piero sakit, hanya saja mereka tidak bisa mendiagnosisnya saja. Kalau semuanya tidak keberatan, bagaimana kalau biarkan aku yang mencobanya? Saat ini, Desta berbicara, mereka yang tertegun mengalihkan tatapan ke tubuh Desta. Huff, Desta, sudah seperti ini, kamu masih menipu orang. Hari ini aku akan mewakili Paman Dong, menghabisimu. Saat ini, Kaizo hampir terjatuh dari kursi karena terlalu gembira. Dia memandang pengawal keluarga Zhou yang baru sadar. Baru saja ingin mengeluarkan perintah, sudah mendengar Kasta berkata dengan santai, Bima, jangan terburu-buru, biarkan Tuan Desta mencobanya. Apa? Paman Dong kamu, Kaizo tampak malu, bersiap membujuk, dan Desta sudah berjalan ke hadapan Piero. Piero membuka matanya yang indah, diam-diam menatap Desta. Tenang saja, aku akan menyembuhkanmu. Desta menghiburnya, mengira Piero masih tidak mempercayainya. Piero tersenyum, mengerutkan alis matanya, dan berkata, Aku percaya padamu, lakukanlah dengan berani, tidak apa-apa. Mendengar kata-kata ini, Desta menunjukkan senyum tipis. Dia mencari tirai, meletakkannya di kedua sisi tempat tidur, lalu bayangan kedua orang tiba-tiba menjadi kabur. Ini hampir saja membuat Kaizo muntah darah, dan berteriak dengan keras. Desta, trik apa yang kamu gunakan? Kamu hanya mengobati pasien, apa yang tidak boleh dilihat, cepat tarik tirainya. Tidak peduli bagaimana dia berteriak, Desta malas mengindahkannya. Para pengawal keluarga Zhou ingin menarik tirai, tapi pria tua berpakaian abu-abu yang berdiri di sudut ruangan mengedipkan matanya, tiba-tiba membuat mereka ketakutan hingga membisu. Di balik tirai, Desta berkata, Masih seperti biasa, berbaring telungkup, lepaskan pakaianmu sampai pinggang. Piero tidak ragu-ragu, berbalik dengan patuh, dan melepaskan pakaiannya, menunjukkan punggung halusnya seperti batu giok. Meskipun bukan untuk kedua kalinya melihatnya. Desta tetap terpana melihat kulit indah Piero, lalu segera fokus kembali. Desta mengeluarkan jarum, sesuai dengan metode yang ditulis di dalam buku kuno. Teknik akupuntur kali ini lebih sulit dari sebelumnya, selain persyaratan aplikator jarum, juga karena ini pertama kalinya Desta menggunakan terapi akupuntur. Untungnya, dia tidak melakukan kesalahan, jarum-jarum ini menembus ke titik akupuntur yang benar, pori-pori punggung Piero mengeluarkan benda hitam berbau. Ini adalah racun tulang kelangkang. Kalau tidak menggunakan cara ini, racun tulang kelangkang akan bersembunyi jauh di dalam sumsum tulang atau melekat pada saraf. Alat medis kedokteran barat sama sekali tidak bisa mendeteksi ini. Karena ini juga, setiap kali racun tulang kelangkang kambuh, Piero akan merasakan sakit hingga ingin mati, karena racun ini langsung bekerja pada saraf, dan rasa sakit yang disebabkannya tidak dapat ditahan sama sekali. Selama lebih dari 1 jam, racun tulang kelangkang Piero akhirnya keluar semua. Desta mengambil handuk yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu mencelupkannya ke dalam air hangat, dan menyeka semua racun hitam itu. Selama proses itu, jari-jari Desta tanpa sengaja menyentuh punggung indah wanita ini. Piero mengeluarkan suara desahan. Meskipun suara desahan ini sangat pelan, tapi hampir semua orang bisa mendengarnya di dalam ruangan sepi ini.
Ekspresi Kaizo memburuk, seolah seperti ibunya yang meninggal. Kalau bukan dia masih duduk di kursi roda, mungkin sudah dari tadi dia bangkit memukul Desta. Ekspresi anggota keluarga Dong juga terlihat aneh, tapi mereka mengerti, satu persatu menahannya, dan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, tirai ditarik, Desta berkeringat dan keluar dengan wajah putih pucat. Setelah Piero mengenakan pakaiannya, dia melihat Desta yang lemas, lalu melangkah maju memapahnya. Wajahnya dan tatapannya sangat lembut, yang tidak tahu pasti mengira gadis ini adalah istrinya. "Bagaimana?" tanya Kasta dengan prihatin. "Tidak apa-apa," Desta tersenyum dan wajahnya penuh kelegaan. Mendengar ini, semua anggota keluarga Dong merasa lega dan pada saat yang sama tatapan mereka kepada Desta berubah menjadi bersyukur. Sejarah keluarga Dong tidak lama, mereka mulai membuat kekayaan tepat pada waktunya. Pewaris dalam keluarga tidak sejahtera, karena itu juga saudara-saudara ini masih sangat kompak. Semua orang tahu kemampuan Piero, dengan ada dirinya, bisnis keluarga Dong baru bisa semakin membaik, secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Jadi mereka semua turut senang atas kesembuhan Piero. Tanpa menunggu semua orang bersorak gembira, kakak adik yang berdiri di samping berkata dengan tidak senang. "Apa yang kalian lakukan, Paman Dong? Kalian tidak diberi obat oleh anak ini, kan? Tadi Dr. Edward menggunakan begitu banyak peralatan medis mendiagnosis Piero tidak sakit, kalian malah tidak percaya. Sekarang pria ini tidak lain hanya menarik tirai. Mengobrol cukup lama di dalam, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, tapi satu persatu dari kalian malah mempercayainya. Sebenarnya aku yang gila, atau kalian yang gila? Kazuna, Izo, meskipun keluarga kita memiliki kerjasama, kalian tidak begitu memahami masalah keluarga Dong. Aku tidak menyalahkan kalian." Saat ini, Kasta maju dan menjelaskan dengan lembut. "Kalian bersedia menghabiskan begitu banyak uang mendatangkan tim dokter untuk Piero. Keluarga Dong berterima kasih akan kebaikan ini. Biaya mendatangkan tim dokter akan kami kembalikan sepenuhnya setelah kerjasama. Kami tidak akan membiarkan keluarga Zhou mengalami kerugian. Adapun apa yang kamu katakan tadi, aku anggap kalian anak muda yang sembrono dan tidak mempermasalahkan ini dengan kalian. Kalian cepat kembali." Setelah mengatakannya, dia meminta pelayan mengantar tamu. Tapi Kazuna marah, bagaimana bisa dia menahannya? Dia mendorong pelayan yang memimpin jalan, menatap Kasta. "Paman Dong, aku menghormatimu memanggilmu paman, tapi tolong jangan perlakukan kami seperti monyet. Kamu anggap kami keluarga Zhou tidak bisa marah? Lalu apa yang kamu inginkan?" Pada saat ini, wajah Kasta berubah menjadi marah. Sebagai seorang tetua, dia sudah melihat keonaran yang dibuat kakak beradik ini, tapi mereka tidak kunjung sadar diri, menganggap keluarga Dong tidak bisa marah. Sangat sederhana. Aku tidak peduli bagaimana kalian mengobati Piero. Sekalipun dokter yang aku datangkan kalah, terus kenapa? Aku hanya tahu, tubuh adikku dipatahkan oleh Desta. Aku tidak akan melepaskan begitu saja, kalau tidak ada penjelasan tentang ini. Kazuna melipat tangannya di depan dan berkata dengan dingin. "Kamu ingin penjelasan seperti apa?" Kedua tangan Kasta diletakkan di belakang, tatapan matanya juga berubah menjadi dingin. Kazuna masih belum menyadari, dia mengira Kasta takut akan kekuatan keluarga Zhou dan akan berkompromi dengannya. Lalu dia berkata, "Mudah. Serahkan Desta kepada kami. Aku akan membawanya kembali ke kota Binhai, lalu keluarga Zhou akan mengatasinya dengan cara kami. Semoga Paman Dong bisa memberi muka kepada keluarga Zhou dan tidak menghalangi." Begitu kata-kata itu diucapkan, Kazuna melirik pengawal keluarga Zhou yang ada di belakang. Para pengawal sadar dan bersiap menangkap orang. Kasta tiba-tiba berteriak. "Kurang ajar, aku lihat siapa yang berani menyentuh orang keluarga Dong." "Paman Dong, apa maksudmu?" Ekspresi Kazuna berubah, menatap Kasta dengan marah. Kalian berdua lancang sekali. Tuan Desta adalah tamu berharga keluarga Dong. Dan juga penyelamat Piero, bahkan ayah kalian yang datang juga tidak berani menangkap orang di hadapanku. Beraninya kalian memintaku untuk tidak menghalangi. Aku sudah cukup menghormati keluarga Zhou, berulang kali meminta kalian pulang, tapi kalian tidak mendengarnya. Kalau begitu jangan salahkan aku tidak segan. Paman Li. Kasta melirik pria tua pendiam berpakaian abu-abu yang berdiri di sudut ruangan. Pria itu mengangkat kepalanya, sudut mulutnya tersenyum menyeringai.
Detik berikutnya, tubuhnya dengan cepat mengeluarkan serangkaian kabayangan, menyelinap di tengah-tengah pengawal. Pang pang pang. Tinju dan tendangan kaki yang intensif terdengar keras, sekumpulan pengawal yang baru bangun, pingsan lagi. Dan detik berikutnya, Paman Li berbalik arah, menunjuk ke arah kakak beradik keluarga Zhou. Ekspresi kakak beradik keluarga Zhou berubah, mereka tidak menyangka keluarga Dong berani memukul orang-orang mereka, padahal keluarga Zhou dan keluarga Dong dalam hubungan kerjasama. Seperti kata pepatah, Bodhisattva juga memiliki 3 poin kemarahan. Kasta adalah kepala keluarga Dong, biasanya semua orang menghormati dan mendengarkan kata-katanya di rumah, orang yang bertemu dengannya di luar akan memanggilnya dengan hormat. Hanya 2 anggota keluarga Zhou ini yang berani berteriak kepadanya di depan begitu banyak anggota keluarga Dong. Kenapa, keluarga Zhou kalian lebih hebat dari keluarga Dong, atau bagaimana? Dia sudah bersabar, membujuk kakak beradik ini untuk pergi, tapi mereka tidak mendengarnya, dan masih ingin membuat onar, tentu saja Kasta marah. Piak-piak. 2 suara tamparan terdengar nyaring. Kedua kakak adik keluarga Zhou langsung ditampar terbang keluar oleh Paman Li, mereka terlihat sangat menyedihkan. Terutama Kaizo, dia yang terjatuh kali ini membuat tulangnya yang baru tersambung patah kembali, saat ini dia berteriak kesakitan di lantai. Pengawal, seret keluar 2 orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Kasta juga ikut keluar dan berkata dengan dingin. Kazuna mengasihani keadaan adiknya dan tidak lupa memaki keluarga Dong tidak tahu malu dan keterlaluan. Pengawal keluarga Dong yang berdiri di samping, segera bertindak mengangkat Kazuna dan Kaizo seperti seekor ayam dan melempar mereka keluar tanpa ampun. Saat ini, aula tiba-tiba menjadi tenang. Temanku Desta, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Saat ini, Kasta mengepalkan tangannya kepada Desta, dan tersenyum dengan tulus. Dia sangat puas dengan Desta, dari panggilan Tuan Desta menjadi temanku Desta, terlihat jelas dia ingin menjalin hubungan dengannya, ini hal yang tidak disangka oleh Desta. Kepala keluarga Dong terlalu segan, sudah seharusnya aku melakukan ini, Desta melambaikan tangan dan berkata dengan singkat. Terkadang, berpura-pura tidak perlu bicara terlalu banyak, hanya 1 kalimat saja sudah cukup. Tatapan Kasta kepada Desta berubah menjadi tatapan puas. Dia berkata, jika begitu, kerjasama antara keluarga Dong dan Gedung Sky secara resmi dilaksanakan, kedepannya keluarga Dong akan mengimpor perhiasan, lalu memprioritaskan Gedung Sky melakukan penjualan terlebih dulu. Ada janji Paman Dong, aku merasa tenang, Desta membual, kemudian berkata dia masih memiliki urusan yang belum selesai ditangani, lalu bersiap-siap untuk pergi. Kasta mengangguk setuju, lalu mengucapkan sepatah 2 kata kepada Desta dan mengantarnya sampai ke depan gerbang, melihatnya pergi. Paman, tidakkah kamu terlalu baik kepada pria ini? Anak-anak keluarga Dong sedikit tidak mengerti dan bertanya. Kasta tersenyum dan berkata, kalian masih muda, terkadang ada beberapa hal yang tidak jelas dan itu sangat normal. Desta kedepannya pasti memiliki prestasi yang luar biasa. Kita lebih dulu menjalin hubungan baik dengannya. Bagi keluarga kita hanya ada keuntungan tidak ada kerugian, meskipun aku baik padanya, namun kerja sama sesungguhnya adalah Gedung Sky bukan dengan Desta. Kalau benar aku salah menilai orang, dan Desta bukan orang hebat, itu juga tidak masalah. Lagi pula itu tidak akan mempengaruhi kerja sama keluarga Dong dengan Gedung Sky. Meskipun hanya beberapa kata yang sederhana, itu langsung menunjukkan kelicikan Kasta, dan membuat anggota keluarga Dong mengangguk kagum. Di sisi lain, Desta kembali ke Gedung Sky. Melihat Paman Ding sedang merapikan dokumen, dia baru ingat, lusa adalah hari ulang tahun Tuan Besar Keluarga Chu, tim penegak hukum Keluarga Chu akan tiba di distrik Akihabara besok. Tiba saatnya, Desta harus kembali ke rumah keluarga Chu bersama dengan tim penegak hukum, lalu merayakan ulang tahun kakek. Paman Ding, menurutmu hadiah apa yang harus dipersiapkan untuk kakek kali ini? Tanya Desta duduk di kursi. Paman Ding berpikir, lalu tersenyum dan berkata, Tuan muda, seluruh keluarga Chu tahu, Tuan besar memiliki banyak cucu, tapi paling menyayangimu, jadi kado kali ini, harus dipilih dengan hati-hati, jangan memilih sembarangan.
Aduh, tentu saja aku tahu ini, makanya aku memintamu membantuku berpikir, ucap Desta tersenyum tidak berdaya. Sangat sederhana, Tuan Besar adalah kepala keluarga Chu, dengan status keluarga Chu di dunia, barang langka apa yang belum dilihatnya? Kecuali kamu bisa menemukan sisik naga dan bulu phoenix yang legendaris, kalau tidak jangan berpikir menggunakan hal baru untuk menarik minat Tuan. Paman Ding merenung sejenak dan berkata dengan serius. Lalu apa yang harus aku berikan? Desta tertegun, awalnya dia berpikir ke arah benda langka, memberikan kakek barang yang belum pernah dilihatnya untuk membuatnya bahagia. Tapi kakek tidak hanya memiliki status yang tinggi, dia juga memiliki pengalaman yang banyak dibanding dirinya, mungkin di dunia ini tidak ada benda yang tidak pernah dia lihat. Tuan muda kedua, Tuan Besar pernah mengatakan, selama Anda tulus itu sudah cukup, ucap Paman Ding tertawa keras. Mendengar kata tulus, tatapan Desta bersinar, seolah memikirkan sesuatu. Paman Ding terus berkata, Tuan muda, di ruang penyimpanan ada kayu gaharu. Aku membelinya beberapa waktu yang lalu dan menghabiskan banyak uang. Tuan muda bisa menggunakan benda ini untuk dijadikan hadiah ulang tahun, bagaimana menurut Anda? Desta memukul meja dan berkata dengan gembira. Karena ada kayu gaharu. Paman Ding, kamu hebat, baiklah, aku akan mempersiapkan hadiah, jangan ada yang menggangguku selain langit runtuh. Begitu mengucapkan kata-kata ini, Desta berlari menuju ruang penyimpanan bawah tanah. Karena tidak ada sinyal di ruang penyimpanan, sebelum Desta masuk ke dalam, dia menelepon Vero, menjelaskan situasi sekarang. Vero yang mendengar Desta sedang mempersiapkan hadiah untuk kakek. Dia baru sadar. Desta pernah mengatakan akan membawanya pulang ke rumah keluarga Chu bertemu dengan kakek, tapi dia sama sekali belum siap, bahkan tidak tahu harus memberikan hadiah apa, bagaimana ini? Ketika Citra mendengar hal ini, dia segera membantu Vero. Kedua wanita ini berdiskusi seharian, hingga akhirnya memiliki ide, kemudian mereka pergi ke mall untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat hadiah. Hari berlalu dengan cepat. Keesokan sore hari, sederet mobil berhenti di depan gedung Sky, ada 7 atau 8 pria berwajah hitam dan kekar turun dari mobil. Mereka dipimpin oleh seorang pria tua yang usianya hampir sama dengan Paman Ding, tatapan matanya bersinar, orang itu begitu energi sehingga tidak terlihat tua. Mereka berbaris rapi di samping mobil, mengambil kotak brokat berukuran besar dari saku, dan mengambil nama tag emas gelap, lalu menggantungnya dengan hati-hati di dada mereka. Nama tag emas gelap diukir dengan kata hukum. Nama tag itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan warna dinginnya terpantul di bawah sinar matahari. Siapapun yang memperhatikan nama tag itu akan memiliki perasaan dingin, seolah-olah ada pedang yang tergantung di atas kepalanya, yang akan jatuh kapan saja. Orang-orang ini adalah tim penegak hukum keluarga Chu.